Puji Tuhan ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan setiap kita. Dia Allah yang hidup. Dia rindu menuntun setiap kita lebih lagi mengenal Dia. Lebih lagi masuk dalam rencananya. Untuk itu saudara, baik kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita minta kepada Tuhan. Biar pujian ini boleh menjadi doa kita. Kita minta agar Tuhan menyentuh kehidupan setiap kita. Kita minta biar Tuhan menjamah mengubahkan kehidupan setiap kita. Hati yang keras biarlah Tuhan jamah sore hari ini, Tuhan lembutkan. Pikiran yang keras Tuhan jamah sore hari ini. Buka pikiran kami. Sehingga kami boleh lebih lagi mengerti apa yang menjadi firman-Mu dalam hidup kami. Kami boleh mengerti arti dari kasih itu Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Haleluya. Yesus, betapa ku mencintai. Amin. Segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Inilah hati kami Tuhan, jamah hati kami, sentuh hati kami Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang terjadi, segala yang telah terjadi. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Haleluya, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Dengan senap hati katakan, Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku.
Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dengan kekuatan kami tidak mampu, Tuhan, melakukan seluruh isi hati-Mu. Dengan kasih manusia kami tidak mampu mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Kami tidak mampu mengampuni seperti Engkau telah mengampuni kami. Tapi kami bersyukur, Engkau Allah yang bersedia, Allah yang mau mencurahkan kasih-Mu melawat kehidupan setiap kami. Sore hari ini Tuhan kami berdoa, biarlah setiap hati kami disentuh oleh Tuhan. Setiap hati kami diperbarui oleh kasih-Mu. Kasih-Mu itu yang besar melimpah, mengalir dalam kehidupan kami. Penuhi hati kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami perlu kasih-Mu. Dan kami mau menjadi penyalur kasih-Mu buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Untuk itu Roh Kudus perbaharui hati kami. Jamah hati kami satu persatu sore hari ini. Sehingga firman yang sebentar kami akan dengar, itu boleh kami mengerti. Boleh tertanam, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Dan dalam kehidupan kami ada kekuatan Tuhan yang memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Urapi Bapak Pembina yang akan menyampaikan firman, biar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya merupakan isi hati Tuhan yang penuh dengan kuasa, menjamah, melawat, menegur, mengubahkan kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat sore Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Baik kita yang ada di ruang ini dan juga Ibu Bapak yang ada di tempatnya masing-masing. Kita semua dalam hadirat Tuhan, kita semua dalam persekutuan melalui firman-Nya. Tadi kita sama-sama sudah memuji menyembah Tuhan, bersekutu melalui puji-pujian. Mengapa kita bersekutu melalui puji-pujian? Karena itu merupakan satu ungkapan syukur kita. Pemeliharaan Tuhan begitu nyata dalam hidup kita.
Oleh sebab itu sudah menjadi satu kewajiban karena kita sudah menerima anugerahnya, berkat pemeliharaannya, maka kita pun wajib mengucap syukur. Wajib berterima kasih. Itulah melalui puji-pujian yang tadi kita sama-sama nyanyikan. Dan pujian yang terakhir kita sama-sama juga nyanyikan merupakan satu pernyataan isi hati kita yang bersifat memohon. Bapa, sentuh hatiku. Ubah hidupku. Memang satu kehidupan berubah ketika hatinya mengalami perubahan. Tubuh kita memang pasti berubah. Makin hari makin banyak rambut putih, makin hari makin lemah kekuatannya. Itu pasti berubah. Nggak usah kita minta, itu otomatis berjalan ke arah situ. Tetapi jika kita ingin mengalami satu pembaharuan di dalam hidup kita mesti membuka hati, merelakan hati untuk disentuh, diubah oleh kuasa dan kasih Tuhan. Dan saat ini kita akan sama-sama merenungkan bersama firman Tuhan yang berjudul mengampuni dan diampuni. Mengampuni dan diampuni. Ini merupakan satu relasi timbal balik. Ya, kita nggak bisa hanya searah di dalam hal pengampunan ini. Jika kita sudah diampuni, sudah beroleh pengampunan, maka kita berkewajiban untuk menyalurkan pengampunan ini. Menyalurkan, melepas pengampunan. Ini memang tampaknya sulit. Tetapi kita mesti memahami, jika kita memahami, maka kita tahu harus bagaimana kita menyalurkan anugerah pengampunan ini. Ya, kalau dikatakan di sini, mengampuni dan diampuni. Ini judul ditujukan kepada orang yang sudah memiliki pengampunan. Kalau orang belum memiliki pengampunan, bagaimana mungkin dia bisa memberi pengampunan? Orang kalau tidak punya uang, bagaimana dia bisa memberi uang? Kan tidak mungkin. Kalau kita bisa memberi uang, karena kita terlebih dahulu sudah memiliki uang itu. Demikian juga bagaimana kita bisa mengampuni? Kalau kita belum memiliki pengampunan. Kalau kita belum merasa pengampunan. Oleh sebab itu berbicara tentang tema ini berbicara kepada orang-orang yang sudah di dalam Yesus Kristus, yang sudah beroleh pengampunan. Baru kita bisa berbicara tentang ini. Orang yang belum mengalami pengampunan dari Yesus Kristus, mana mungkin dia mengampuni? Enggak mungkin. Yang ada cuma kalau lu jahat segitu, gua bisa balas lebih jahat lagi. Nah, itu orang-orang di luar sana. Mengapa? Sebab mereka tidak punya pengampunan. Belum menerima pengampunan, belum memiliki pengampunan. Coba kita akan lihat ayatnya. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-14. Matius 6 ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ini perintah kepada manusia yang sudah memiliki relasi anak dengan Bapa di surga. Amin. Kalau belum memiliki relasi itu tidak mungkin. Jadi ayat ini ditujukan kepada anak-anak Tuhan. Maka kalimatnya, kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga, Bapakmu. Ya, jadi relasi yang tercipta itu antara anak dengan Bapa. Firman ini ditujukan kepada anak-anak Tuhan. Diperintahkan harus mau menyalurkan pengampunan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Saya tuliskan sana. Kita dapat mengampuni karena kita sudah mendapat pengampunan.
Setuju nggak ini? Sebelum kita diampuni, kita tidak mungkin bisa mengampuni. Kalau kita tidak punya pengampunan, apa yang kita dapat lepas untuk mengampuni? Tidak bisa. Dari sebab itu pengampunan, anugerah yang dari Allah Bapa melalui korban penebusan Yesus Kristus itu harus menjadi sesuatu modal untuk kita dapat melepas pengampunan. Tanpa kita merasakan pengampunannya, tanpa kita menikmati anugerahnya, tanpa kita memiliki pengampunan yang daripada Allah Bapa, tidak mungkin kita bisa melepas pengampunan. Jadi, kalau kita adalah orang-orang yang sudah diampuni, mari kita belajar menyalurkan berkat pengampunan. Kita melepas pengampunan, maka kita beroleh pengampunan. Seperti gelas. Gelas yang penuh dengan air. Ketika air dituangkan, gelas itu berkurang. Ketika gelas itu berkurang, maka secara otomatis akan kembali diisi oleh pengampunan dari Bapa di surga. Ini kita harus mengerti ini. Ketika kita mengampuni kesalahan orang lain, ketika kita melepas pengampunan, menyalurkan pengampunan kepada orang lain, maka kita pun akan diampuni. Apakah kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah dibebaskan dari dosa, perlu mendapat pengampunan? Ini menjadi pertanyaan, bukan? Apakah kita mendapat pengampunan? Sekalipun kita sudah diampuni. Perlu enggak? Perlu enggak? Perlu. Karena kita hidup dalam atmosfer dosa. Penguasa kegelapan di udara yang berkuasa berdaulat menguasai segala sesuatu. Tetapi kita anak-anak Tuhan hidup di dalam terang dan anugerah pengampunan. Seringkali saya upamakan sebagai ikan laut. Ya, ikan itu hidup di laut. Tetapi ketika itu ikan itu dipancing dan digoreng, ikan itu tetap harus dikasih garam. Kenapa? Supaya ada rasa asin. Jadi membuktikan bahwa sekalipun ikan itu hidup di air laut, tetapi tubuhnya tidak dicemari oleh rasa asin air laut. Kalau Tuhan bisa jaga tubuh ikan laut itu tetap tawar rasanya, apalagi Tuhan menjaga umatnya yang sudah ditebus oleh penebusan anak domba Allah. Pasti Tuhan akan jaga lindungi kita. Untuk apa? Kita tetap hidup dalam kebenaran. Tetapi setiap saat kita pun harus terus bersekutu dan memohon pengampunan. Karena kita hidup di dalam zona dunia seperti ini. Puji syukur pada Tuhan. Nah, kita harus melepas pengampunan. Maka kita beroleh pengampunan. Ya, saya juga tuliskan sini. Akibat dari mendapat pengampunan, tapi tidak melepas pengampunan. Nah, ini ada konsekuensi. Kita beroleh pengampunan, tapi kita tidak mau mengampuni. Apa ini? Di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-15. Matius 6 ayat yang ke-15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini konsekuensinya. Jika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapa di surga tidak akan mengampuni kita. Pertama, kita sudah dibebaskan, dimerdekakan, sudah diampuni, sudah dibebaskan dari segala kesalahan kita dan kita dibenarkan. Tetapi menjalani hari-hari yang kita jalani,
Ketika kita tidak mau menyalurkan pengampunan, kita tidak mau mengampuni orang-orang sekitar kita, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni kita. Hal pengampunan ini sangat penting, sehingga Tuhan Yesus berbicara tentang pengampunan ini dalam bentuk satu perumpamaan. Saya tuliskan kembali ke slide. Perumpamaan tentang pengampunan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kenapa hal ini dituliskan oleh Matius? Karena perihal pengampunan ini sangat penting. Lalu untuk menjelaskan bagaimana sih pengampunan itu, maka Tuhan memberikan satu perumpamaan. Perumpamaan itu diadakan, diutarakan supaya menjadi jelas. Kalau kita menerangkan satu materi, kita kadang-kadang menggunakan ilustrasi. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan pola pikir materi yang ingin disampaikan itu dengan melalui satu ilustrasi. Tujuannya supaya mudah, supaya ditangkap. Coba kita akan lihat. Di dalam Matius 16, ayat yang ke-23. Sebetulnya ayat ini diawali. Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, Tuhan, aku mengampuni itu berapa kali? 7 kali kah? Wah, Tuhan Yesus jawab tidak. Engkau harus mengampuni 70 kali 7 kali. 70 kali 7, 490 kali. Itu Petrus ketika dia mau tanya. Berbicara tentang pengampunan. Lalu dia berpikir, apakah aku harus mengalami 7 kali? Karena pada umumnya manusia cuma 3 kali. Peringatan ke-1, peringatan kedua, peringatan ketiga, tidak ada ampun lagi. Itu manusiawi. Tetapi Petrus, murid Tuhan, dia berusaha. Kalau 7 kali kan sudah 2 kalinya 3. Lebih dari 2 kali 3. Dia pikir sudah paling unggul. Sampai 7 kali kah? Mungkin saat itu Petrus berbicara dengan bangga, dengan satu kebanggaannya. 7 kali Tuhan? Tuhan katakan, engkau harus mengampuni 70 kali 7 kali. Wah, terlalu banyak sekali. Kita harus bisa mengampuni orang. Lalu Tuhan Yesus katakan, nih perumpamannya seperti segini. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Raja hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ini ada relasi raja dan hamba. Kenapa diadakan perhitungan dengan hamba-hambanya? Menunjukkan perlunya penuntutan tanggung jawab. Raja menuntut tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Perihal apa yang sudah dikerjakan. Ya, relasi raja dan hamba. Jadi juga ada relasi tanggung jawab. Raja menuntut tanggung jawab kepada hamba-hambanya. 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang berapa? Berapa banyak? 10.000 talenta. Waduh. Ini banyak sekali nih. 10.000 talenta. Di dalam Matius 25 berbicara tentang perumpamaan talenta. Ada yang diberi 5 talenta. Ada yang diberi 2 talenta. Ada yang diberi 1 talenta. Dan kita tahu yang 2 dan yang 5 mengelola talenta yang diberikan, yang 5 dan 2 itu dengan sepenuh hati dan berhasil. Untungnya 5 dan yang 2 untungnya 2. Coba bayangkan, ini orang hutangnya 10.000 talenta. Waduh, betapa banyak sekali. Betapa kepercayaan yang begitu besar yang diberikan oleh raja itu kepada hamba ini. Utangnya sampai 10.000 talenta. 25. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri
istrinya, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Hutangnya terlalu besar. Gak bisa dibayar lagi oleh aset yang dimiliki. Tetapi harus dibayar termasuk menjual istri dan anaknya. Ini perumpamaan. Begitu besar ini hutangnya. Si hamba ini. Ya, lanjut. 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu. Segala hutangku akan kulunaskan. Yang punya hutang ini, hamba ini bilang, sabarlah. Nanti akan kulunaskan. Jadi kita tahu bahwa hamba ini hidupnya itu sangat foya-foya. Hidupnya itu sangat tidak bertanggung jawab. Dia beroleh kepercayaan besar tapi sama sekali tidak bisa mengelola dan mempertanggungjawabkan. Itulah sebabnya hutangnya sangat besar dan tidak mampu dibayar. Lanjut. 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Raja itu berbelas kasihan. Membebaskan segala hutangnya. Menghapuskan segala hutangnya. Jadi selain dibebaskan, dilupakan. Melupakan. Raja ini melupakan hutang yang besar daripada hambanya yang nilainya 10.000 talenta. Kalau demikian, bersukacita enggak ini hamba kira-kira? Bersukacita enggak Lora? Bersukacita ya. Karena dia punya hutang besar. Aduh, aku dibebaskan. Aku diampuni. Itulah gambaran daripada kita manusia. Sebelum kita diampuni dosa-dosanya. Sebelum kita dibebaskan, ditebus oleh korban darah anak domba Allah. Kita ini adalah orang yang diikat, dikuasai oleh ikatan dosa yang membawa kita kepada maut, kebinasaan kekal. Tetapi oleh anugerah yang besar, Bapa mengaruniakan penebusan bagi kita. Ketika kita ditebus, kita dibebaskan, kita dimerdekakan, kita dihapuskan, kita dilupakan dari dosa-dosa kehidupan kita yang lama. Dan kita menjadi ciptaan baru di dalam kebenaran dan pembenarannya. Itu gambaran daripada raja yang mengampuni hutang hamba yang punya utang 10.000 talenta. Lalu setelah dimerdekakan dia senang sekali. Dia berbahagia sekali, dia bersukacita sekali. Lalu dia bertemu dengan temannya. Kita lanjut. Di dalam ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, baru diampuni nih. Bebas, merdeka, kamu pulang. Ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya bayar hutang. Ini yang terjadi. Ketika hamba itu diampuni 10.000 talenta, bebas, waduh senang, keluar, ketemu sama hamba yang lain. Hamba yang lain itu punya hutang. Hutangnya berapa? Di sini tulisnya hutangnya berapa? 100 dinar. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 talenta 6.000 dinar. Hamba ini ada temannya yang berhutang kepadanya. Ia berhutang 100 dinar. Jadi tidak ada 1 talenta pun. Betul gak? Karena 1 talenta 6.000 dinar. Hutangnya cuma 100 dinar. Hutangnya sangat kecil sekali. Tetapi apa terjadi? Ini
hamba yang beroleh pengampunan 10.000 dinar, 10.000 talenta itu. Dia mencekik. Dia memaksa untuk bayar hutangnya. Di dalam 29, lanjut. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Sama seperti ketika dia memohon belas kasihan kepada raja, temannya ini juga memohon belas kasihan kepada dia sekarang. Ini, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. 29. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Dia menolak. Dia beroleh pengampunan yang besar. Tetapi dia tidak mau melepaskan pengampunan yang sangat kecil. Ini peristiwanya. Ini yang digambarkan oleh Tuhan Yesus mengenai perumpamaan pengampunan dosa. Mengampuni, perumpamaan untuk mengampuni. Orang yang sudah diampuni dosanya yang besar, tetapi dia tidak mau melepas pengampunan kepada hamba, kepada temannya yang berhutang sangat kecil jumlahnya. Ini harus menjadi perenungan bagi kita semua. Adilkah kita? Benarkah kita di hadapan Tuhan? Jika kita berperilaku seperti orang yang diampuni hutangnya. Orang yang banyak hutangnya, tetapi diampuni oleh raja itu. Adilkah perlakuannya? Ini menjadi refleksi bagi kita semua. Ini menjadi cerminan bagi kita semua. Mari kita saat ini bercermin, melihat anugerah Tuhan yang begitu besar, tetapi seringkali kita tidak mau menganugerahkan, menyalurkan berkat pengampunan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kita beroleh pengampunan yang begitu besar. Apa pengampunan yang kita terima? Dari kebinasaan dibebaskan, dimerdekakan, lalu diletakkan dalam hidup yang kekal. Dibebaskan dari kebinasaan. Lalu kita hidup di dalam relasi anak dengan Bapa di surga. Bapa di surga ingin melihat agar anak-anaknya yang sudah beroleh anugerah pengampunan, mari menyalurkan pengampunan. Mari melepas pengampunan. Jadi kita menjadi saluran berkat itu bukan saja terbatas hanya pada perkara-perkara yang bersifat materi. Konotasi kita kalau kita menjadi saluran berkat, oh ya berbagi berkat. Apa? Uang. Pikirannya demikian. Tetapi pada pagi hari ini ketika kita membandingkan anugerah yang besar, kita tidak menerima uang sebagai penebusan dosa. Tetapi kita menerima anugerah yang jauh nilainya lebih tinggi dari materi. Apa? Kebebasan. Dari kebinasaan, dari maut dibebaskan. Dari menjadi hidup yang kekal. Itu anugerah yang tidak bisa dinilai. Kita lanjut. Ayat 31. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Orang lain juga melihat, aduh sedih. Kenapa begitu? Ampuni, sudah. Kamu sudah beroleh pengampunan 60 juta, tetapi kamu tidak mau mengampuni orang yang punya hutang 100. Itu bandingannya tuh. 10.000 talenta, itu 60 juta dinar. Karena 1 dinar 6.000. 10.000 dikali 6.000. 60 juta. 60 juta dinar. Yang berhutang besar itu beroleh pengampunan 60 juta dinar. Tetapi dia tidak mau mengampuni
Orang yang punya utang 100 dinar. Berapa persen? Cuma 0,0 sekian persen. Tidak mau. Itu yang terjadi. Yang Tuhan ceritakan dalam perumpamaan tentang pengampunan ini. Kalau perumpamaan ini saat ini sedang kita renungkan bersama, ini bukan hal yang sepele, tetapi ini hal yang sangat serius. Ibu bapak, kita semua sudah beroleh pengampunan yang begitu luar biasa. Sampai diceritakan di dalam perumpamaan ini, teman-temannya sedih. Dia pikir, deng teuingeun maneh. Sudahlah ampuni. Wah, nggak bisa. Kesalahannya, aku mati tidak akan lupakan kesalahannya. Wah, begitu kan ya. Itulah seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Maka kita ini harus beroleh kemampuan, kesadaran untuk menyalurkan berkat. Berkat apa? Berkat pengampunan. Bukan berkat materi. Yang saat ini kita berbicara berkat pengampunan. Di dalam hidup berelasi, biasanya orang terdekat dengan kita adalah orang yang paling banyak melakukan kesalahan dan gesekan dengan diri kita. Nah, kepada orang-orang itu, maukah kita melepas pengampunan? Maukah kita mengampuni? Mengingat kita sudah diampuni, kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, sudah dibenarkan. Mari kita melepas pengampunan kepada orang-orang di sekitar kita. Apa yang terjadi? Lanjut, 31. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hei hamba yang jahat. Seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Ini teguran. Biarlah kita betul-betul ketika kita melihat teguran raja terhadap orang yang punya punya utang yang begitu besar. Tuhan begitu menegur. Tuhan begitu mencela. Biar ini menjadi satu momen kesadaran bagi kita semua. Jangan kita terjebak dalam kerasnya hati karena kita merasa benar sendiri. Kita mempertahankan kebenaran menurut ukuran diri sendiri. Mari kita melihat kebenaran yang Allah sedang tunjukkan saat ini kepada kita semua. Lalu ayat 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Pengampunannya diambil lagi. Karena dia tidak mau mengampuni. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Jika kamu tidak mau mengampuni orang yang bersalah, maka Bapakmu di surga tidak akan mengampuni kamu. Ini perumpamaannya. Jadi Tuhan bisa ambil anugerah pengampunannya. Sehingga apa? Orang yang tadi dibebaskan dari hutangnya itu, sekarang dia kembali pikul hutangnya itu. Dia hidup dalam penderitaan, dia hidup dalam ketertekanan, dia hidup dalam ketidakpuasan, dia hidup dalam kekecewaan yang ada selalu kecewa. Karena apa? Tidak bisa menghargai anugerah yang besar. Di dalam perjanjian lama dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan orang lain. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Rasa terkutuknya seperti apa? Ia tidak pernah merasakan keadaannya baik. Tidak pernah merasakan keadaan yang baik, mengerikan loh.
Jadi selama hidupnya selalu aja tidak baik, tidak baik, tidak baik, tidak baik. Susah, susah, susah. Kehel, kehel, jengkel, jengkel. Akar pahit. Itu yang terjadi. Coba Yeremia 17 kita baca sebentar ya. Yeremia 17 mulai ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Aku tidak mau nurut Tuhan. Apa Tuhan? Susah Tuhan. Atur begini aku. Lalu aku menjauh dari Tuhan. Hatiku menjauh dari Tuhan. Bukan mau bertobat, minta ampun, tidak. Tetapi mengeraskan hati, malah menjauh dari Tuhan. Seperti apa sih orang yang terkutuk itu? Kita akan lihat. Ayat 6. Ia, orang yang terkutuk itu akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tidak akan mengalami keadaan itu menjadi baik. Jadi kalau orang tidak pernah mengalami keadaan itu menjadi baik, apa yang terjadi? Apa yang dialami? Selalu susah. Selalu tidak pernah puas. Selalu tidak merasakan kelegaan, kebebasan, tidak pernah. Rasanya tuh nafas pun susah. Ini yang terjadi loh. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Rasanya terasing, kesepian. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia akan mentok dan merasa kesepian. Yang ada cuma tidak senang kalau lihat orang lain senang. Ini yang terjadi. Orang yang terkutuk itu tidak pernah merasa senang kalau lihat orang lain senang. Orang lain senang dia sedih, orang lain susah, betul-betul susah, dia senang mentertawakan. Keadaan pemikirannya sudah rusak. Karena apa? Karena hidup dalam kutuk Tuhan. Dapat kita bayangkan, kembali ke slide. Orang yang tidak bisa menerima anugerah Tuhan. Orang yang tidak bisa menyalurkan berkat pengampunan. Hidupnya sangat menderita. Jadi kalau kita lihat, orang yang hamba yang punya utang 10.000 talenta itu, senangnya cuma sebentar. Dia merasa senang, diampuni, keluar ruangan, ketemu. Kamu ya. Karena dia tidak mau melepas pengampunan, dia mendapat penghukuman. Jadi senangnya itu cuma sebentar. Senangnya cuma sebentar. Banyak sekali anak-anak Tuhan, senangnya itu cuma sebentar. Merasa dirinya sudah dibebaskan, dimerdekakan dari dosa, sudah senang. Tetapi di dalam menjalani hari-harinya kok kieunya, kok begini ya, kok tidak menyenangkan ya. Itu. Nah, di sini nih, saya tuliskan kan, 60 juta dibanding 100. Orang yang punya hutang besar diampuni 60 juta. Tetapi yang mendapat pengampunan 60 juta tidak mau mengampuni yang berhutang kepadanya 100. Itu gambarannya. Kalau kita tidak mau belajar mengampuni kepada orang-orang sekitar kita, kita akan sangat menderita seperti ini. Kita lanjut di dalam slide berikutnya. Ya. Rasul Paulus katakan di dalam Kolose 3 ayat 13-14, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini yang harus jadi pakaian, ini harus jadi gaya hidup orang-orang pilihan Allah. Nah ini, ayat yang ke-12 ini. Kita harus hidup seperti begitu. Kalau kita hidup seperti begini, kita nyaman. Kita dapat menikmati.
relasi dengan sesama itu menjadi baik. Karena apa? Relasi kita dengan Allah juga baik. Kita taat melakukan yang Allah ingin untuk kita lakukan. Sesuai dengan petunjuk dan tuntunan daripada Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan petunjuk dan tuntunan daripada firman Tuhan. 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabar seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Sehingga kamu beroleh pengampunan. Kamu memiliki pengampunan itu sendiri. Kamu perbuatlah juga demikian. Kamu mengampuni sesama. Kita nggak perlu mengampuni Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah. Yang perlu kita salurkan berkat pengampunan itu kepada siapa? Kepada sesama. Ini hal yang harus kita sadari. Ini hal yang harus kita pahami dan ini hal yang harus kita lakukan. Menjadi satu gaya hidup kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka jika relasi ini, kehidupan kita ini dapat melakukan ini. Saya tuliskan sini. Membangun relasi untuk saling mengampuni. Membangun relasi untuk saling mengampuni. Jadi pengampunan itu harus saling. Gak bisa cuma sepihak saja. Kamu yang harus mengampuni saya. Dan saya nggak salah sama kamu. Bukan. Relasi itu harus berlaku saling. Artinya timbal balik. Kenapa harus saling? Karena tidak ada satu pribadi yang sempurna. Pasangan hidup kita tidak sempurna. Ketika kita melihat diri kita, kita pun tidak sempurna. Pertama, kita harus bisa mengampuni ketidaksempurnaan diri kita sendiri. Amin. Kita mesti belajar mengampuni diri kita sendiri. Itu pertama. Jika kita nggak bisa belajar mengampuni diri kita sendiri, kita bermasalah dengan diri kita sendiri. Kita bisa gila karena diri kita sendiri. Betul. Ini banyak sekali orang jadi stres. Sebetulnya stresnya bukan karena siapa-siapa, karena dia bermasalah di dalam dirinya, tidak bisa mengampuni diri sendiri. Dia terlalu memberikan ekspektasi yang begitu tinggi terhadap dirinya. Akhirnya stres sendiri, tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Itu yang harus dilakukan. Mengampuni itu bukan hanya mengampuni orang lain. Tetapi pertama, kita mau belajar mengampuni diri sendiri. Bisakah kita mengampuni keberadaan kita? Artinya, bisakah kita menerima keberadaan diri kita sendiri? Kalau kita bisa menerima keberadaan diri kita sendiri, maka yang timbul itu syukur. Kita nih mengucap syukur. Tadi pagi di dalam kebaktian dengan pelayan-pelayan Tuhan, saya katakan bahwa kita sudah menjalani pandemi 1 tahun. Kita dengar berita hingar-bingar banyak yang kita dengar orang-orang di dekat kita meninggal karena pandemi. Kita banyak kali dikejutkan oleh hal-hal berita itu. Tetapi ketika kita melihat diri kita sendiri, puji Tuhan 1 tahun kita bisa lolos. Ini anugerah bukan? Halo, anugerah bukan? Anugerah. Coba bayangkan. Kita ini beraktivitas. Kita ini menghirup udara yang di dalamnya terkandung virus corona. Tetapi jika kita bisa lolos dan kita ada sebagaimana kita ada petang hari ini. Itulah bukti kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau anugerahnya begitu besar, maka kita harus mengucap syukur kepadanya.
Tetapi sulit sekali dilakukan, pengucapan syukur itu sulit dilakukan bagi orang yang tidak beres dengan dirinya sendiri. Ya, biarlah kita betul-betul menyadari di mana posisi kita, seperti apakah kita. Banyak kali orang ini sekarang depresi, tidak bisa tidur. Kalau ditanya, kenapa nggak bisa tidur? Mikirin apa? Tidak ada yang dipikir. Betul ya? Seringkali kita menghadapi orang, nggak bisa tidur, mikir apa? Mikir PR, mikir utang, mikir tugas, mikir apa sih? Nggak ada yang dipikir. Ketika Anda tidak menemukan mengapa tidak bisa tidur dan tidak berpikir apapun, itu pertanda jiwamu bermasalah. Jiwamu dalam ketertekanan. Engkau tidak memikirkan hal lain di luar dirimu, tetapi engkau sedang bergumul, berperang terhadap dirimu sendiri. Itu. Ya. Ini hal yang perlu kita alami, satu bentuk pemberesan. Mengampuni orang, itu yang Tuhan ingin lakukan. Tetapi juga dilangkahi dengan satu tindakan awal, mengampuni diri sendiri. So apa? Kita sudah diampuni, dikuduskan, disucikan, dibebaskan, dimerdekakan melalui korban Kristus Yesus. Amin. Lalu kenapa kita tidak bisa mengampuni diri sendiri? Seperti daging kita. Roh kita dikuduskan. Tetapi daging kita, nafsu kita, keinginan kita sulit untuk menerima keberadaan kita sendiri. Itu di sana letaknya. Sebab itu kita mesti. Ketika kita bisa beres dengan diri sendiri, maka kita bisa berelasi saling mengampuni dengan orang-orang yang di sekitar kita. Sebelum dia beres dengan dirinya sendiri, tidak mungkin. Makanya kita seringkali pikirnya, aduh kunaonnya. Itu teh kenapa sih begitu? Saya udah begini, sudah baik, sudah mengalah. Tapi kamu kok begitu terus terhadap saya. Hal ini terjadi bukan? Kenapa? Karena dia belum beres. Dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Untuk ini, ketika kita memahami ini, kita perlu mendukung satu dan lain. Kita doakan. Supaya setiap orang di sekitar kita menyadari akan anugerah Allah yang besar. Akan anugerah Allah yang sudah dilimpahkan kepada kita masing-masing. Dan sudah membebaskan kita masing-masing. Di dalam dosa dan hidup dalam terangnya yang ajaib. Setelah kita dipindahkan status kita sebagai anak-anak, mari kita jalani hidup kita sebagai anak-anak Allah. Maka kita dapat membangun relasi harmonis dengan orang-orang sekitar kita. Sebab itu Tuhan Yesus kasih dua hukum. Hukum pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Hukum kedua, yang sama dengan itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Seperti mengasihi diri sendiri. Kalau kita tidak bisa mengasihi diri sendiri, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang lain? Kalau kita tidak beres dengan diri sendiri, bagaimana kita bisa beres dengan orang lain? Biarlah Ibu Bapak Saudara terkasih. Tema firman Tuhan pada petang hari ini tentang mengampuni dan diampuni. Ini menjadi satu pemahaman, memotivasi kita untuk kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, inilah aku. Ubahkan hidupku. Bentuk aku. Jamah hatiku Tuhan. Agar betul-betul hidupku memancarkan terang kasih Allah. Puji syukur pada Tuhan. Firman Tuhan tidak panjangkan. Kita tundukkan kepala sejenak. Tuhan, tolong kami semua. Firman-Mu mengajarkan kepada kami, memberikan pencerahan dan tuntunan bagi kami. Yang begitu jelas. Sekarang kami mohon kemampuan dari Allah Roh Kudus. Agar kami dapat mengaplikasikan kebenaran firman-Mu. Membebaskan kami dari segala intimidasi dosa
intimidasi iblis yang seringkali menuduh dan menyudutkan kami. Sehingga kami tidak menghargai anugerah penebusan-Mu. Ampuni kami Tuhan, tolong kami. Hamba-Mu berhenti bicara tapi firman-Mu hidup. Berkata-katalah, berkati kami semua. Oleh kuasa firman-Mu kami dibebaskan dan dimerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama panjatkan perahkan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Melalui firman Tuhan kita belajar kembali untuk kita bisa melepas pengampunan karena kita adalah orang-orang yang sudah diampuni. Ya, nanti pada hari Rabu kita sama-sama akan mengikuti worship night. Hari Jumat kita ada komsel kembali dan untuk persembahan boleh langsung ditransferkan ke rekening BCA dengan nomor 15703300043 atas nama Yusak Setiawan. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini, Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Lewat pujian penyembahan kami dibawa untuk semakin mengalami Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu kami dibawa untuk semakin mengerti apa yang telah Engkau lakukan bagi kami dan apa yang Engkau rindukan untuk kami lakukan dalam mengisi hari-hari kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh saling mengampuni satu dengan yang lain. Terus Tuhan bawa kami untuk ingat bahwa kami adalah orang-orang yang sudah terlebih dahulu menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Biar kami boleh mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kami dengan kekuatan, dengan kasih, dengan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Roh Kudus, Engkau pulihkan hubungan suami istri, pulihkan hubungan orang tua anak, pulihkan hubungan kakak adik, pulihkan hubungan kami dengan rekan sekerja kami, dengan teman kami di sekolah, di perkuliahan, dengan saudara kami, dengan siapapun Tuhan. Kami menyimpan kemarahan, kepahitan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh mengalami pemulihan hubungan yang datangnya daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami tidak berjalan sendiri, tapi ada kuasa Tuhan, hadirat Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan untuk bangsa dan negara kami, sekalipun dalam permasalahan pergumulan begitu berat, kami berdoa Tuhan, biar pemulihan daripada Tuhan itu boleh terjadi, membawa bangsa dan negara kami lebih lagi masuk dalam damai sejahtera Tuhan, membawa bangsa dan negara kami lebih lagi mengalami lawatan jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati para pemimpin kami dalam mengambil keputusan, biar setiap keputusan yang diambil itu semuanya berasal daripada Tuhan, sesuai dengan tuntunan Tuhan, dan pakai para pemimpin kami untuk menjadi panjangan tangan Tuhan, membawa Indonesia masuk dalam rencana-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan. Berkati tim medis, berkati aparatur negara, berkati setiap menteri Tuhan, dalam pengambilan keputusan kebijakan, dalam melakukan tugas tanggung jawab Tuhan, berkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk komunitas kami yang Tuhan percayakan ada di tempat ini. Yerusalem Community Church, kami terus berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan. Urapan Tuhan, hadirat Tuhan terus nyata di tengah komunitas kami, sehingga kami yang ada di dalamnya boleh dibawa semakin mengenal dan mengalami Engkau setiap hari. Kami yang ada di dalamnya boleh semakin punya antusias untuk bersaksi. Kami yang ada di dalamnya boleh senantiasa memiliki kekuatan, kerelaan daripada Tuhan untuk menghidupi firman Tuhan dan menjadi teladan. Kami yang ada di dalamnya boleh memiliki kerinduan untuk memuridkan, membawa orang-orang di sekitar kami lebih lagi mengenal dan mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengetahui setiap pergumulan kami, jemaat-jemaat-Mu, Engkau yang menolong kami, kuatkan, bangkitkan pengharapan kami hanya kepada Engkau saja. Terima kasih, sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang datangnya daripada Allah Bapa. Jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rindu untuk menyenangkan Tuhan, dan kerelaan serta kekuatan yang daripada Tuhan menyertai umat-Mu saat ini sampai selama-lamanya untuk menghidupi kebenaran firman-Mu, memberkati keluarga-keluarga,
hubungan suami istri, anak, orang tua, adik kakak. Memberkati studi, sekolah perkuliahan, memberkati pekerjaan, memberkati kesehatan, memberkati perekonomian, memberkati relasi kami dengan orang-orang di sekitar kami, terlebih lagi kerohanian dan pelayanan kami. Semua yang Tuhan percayakan kepada kami, ajar kami untuk mengelola itu dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dari Tuhan. Kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan.